Selamat pagi Pak dosen, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sikap konsumen. Pokok pembahasan yang pertama arti sikap dan kepercayaan, yang kedua fungsi sikap dan strategi mengubah sikap konsumen, yang ketiga model sikap. Yang pertama arti sikap dan kepercayaan. Sikap konsumen adalah faktor penting yang mempengaruhi keputusan konsumen. Yang kedua, kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya. Konsep sikap sangat berkaitan dengan konsep kepercayaan, dan perilaku konsumen seringkali menggambarkan hubungan tentang kepercayaan. Kepercayaan, sikap, dan perilaku juga terkait dengan konsep atribut produk. Atribut produk adalah karakteristik dari suatu produk. Konsumen biasanya memiliki suatu kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Kepercayaan suatu konsumen terhadap suatu produk, atribut, dan manfaat produk menggambarkan persepsi konsumen. Karena itu, kepercayaan akan berbeda di antara konsumen. Walaupun telah banyak definisi mengenai sikap telah dikemukakan, namun sedikit semua definisi memiliki kesamaan yang umum, yaitu bahwa sikap diartikan sebagai evaluasi dari seseorang. Definisi tersebut menggambarkan pandangan kognitif dari psikolog sosial, di mana sikap dianggap memiliki 3 unsur. Yang pertama kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau emosi dan perasaan, dan yang ketiga konatif atau tindakan. Dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak, dan sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Berikut karakteristik sikap. Ada 8 karakteristik sikap. Yang pertama, sikap memilih objek, konsistensi sikap, sikap positif, negatif, dan netral, intensitas sikap, resistensi sikap, persistensi sikap, keyakinan sikap, dan situasi. Yang pertama, sikap memiliki objek. Sikap konsumen harus terkait dengan objek. Objek tersebut bisa terkait dengan berbagai konsep, konsumsi, dan pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, media, penggunaan, dan sebagainya. Yang kedua, konsistensi sikap. Sikap adalah gambaran perasaan dari seorang konsumen dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya. Karena itu, sikap memiliki konsistensinya dengan perilaku. Yang berikut sikap positif, negatif, dan netral. Sikap yang memiliki dimensi positif, negatif, dan netral disebut sebagai karakteristik salence dari sikap. Yang berikut intensitas sikap. Ketika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaan terhadap suatu produk, maka ia mengungkapkan intensitas sikapnya. Yang berikut adalah resistensi sikap. Merupakan seberapa besar sikap seseorang konsumen bisa berubah. Yang berikut persistensi sikap. Adalah karakteristik sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah karena berlalunya waktu. Yang berikut keyakinan sikap. Adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap yang dimilikinya. Yang berikut sikap dan situasi. Sikap seorang terhadap suatu objek seringkali muncul dalam konteks situasi. Ini artinya situasi akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu objek. Yang berikut adalah fungsi sikap dan strategi mengubah sikap konsumen. Yang pertama, fungsi utilitarian atau the utilitarian function. Seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat dari produk atau rewards tersebut atau menghindari risiko dari produk atau punishment. Contohnya, Samsung yang memiliki iklan dengan kalimat yang memperoleh manfaat kepada konsumen. Yang kedua, fungsi mempertahankan ego atau the ego defensive function. Sikap berfungsi untuk melindungi seseorang dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau mungkin dari faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Contohnya, iklan Anlin yang memberi solusi agar konsumen terhindar dari rasa takut tua dengan mengkonsumsi susu Anlin. Yang berikut fungsi ekspresi nilai, the value expressive function. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seorang konsumen. Contoh gambar di atas
merupakan poster produk Fanta yang mengekspresikan nilai-nilai kegembiraan dan keceriaan setelah mengkonsumsi produk tersebut, dengan ungkapan, ceriakan hari-harimu, segarkan sensasimu. Yang berikut ada fungsi pengetahuan, the knowledge function. Keinginan adalah salah satu karakter konsumen yang penting. Ia selalu ingin tahu banyak hal, merupakan kebutuhan konsumen. Pengetahuan yang baik tentang suatu produk seringkali mendorong seseorang untuk menyukai produk tersebut. Contohnya, brosur minuman nutrisari di atas memberikan informasi mengenai keutamaan mengkonsumsi sayur dan buah, serta berbagai warna yang merupakan kandungan utama. Selanjutnya, kombinasi beberapa fungsi atau combining several functions. Strategi mengubah sikap sering dilakukan dengan cara memaparkan beberapa fungsi sikap untuk menarik perhatian konsumen, sehingga mereka terdorong untuk mengubah sikapnya. Hal tersebut dilandasi oleh beragamnya faktor yang menyebabkan seorang konsumen menyukai atau tidak menyukai produk tersebut. Selanjutnya, mengasosiasikan produk dengan sebuah kelompok atau peristiwa. Berbagai kelompok atau peristiwa nasional dan internasional seringkali menumbuhkan sikap positif konsumen terhadap kelompok atau peristiwa tersebut. Peristiwa ini sering dimanfaatkan oleh produsen untuk membangun sikap positif terhadap produk. Contohnya, iklan yang membangun sikap konsumen dengan mengaitkannya dengan final Copa America dan kuis bola dari Sport 7. Selanjutnya, memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan. Pemasaran harus membuat strategi komunikasi yang tepat untuk memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan. Contohnya adalah iklan Soyjoy. Iklan ini memberikan pesan dengan jelas bahwa mengonsumsi Soyjoy tidak akan membuat gemuk karena Soyjoy adalah camilan yang sehat. Selanjutnya, mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. Suatu produk seringkali dikenal oleh konsumen karena popularitas atributnya yang memiliki fungsi spesifik atau dikenal karena situasi pemakaiannya yang khas. Contoh, produsen teh hijau bermerek kepala di jenggot berusaha membuat positioning konsumen untuk mengubah citra minuman tersebut dari yang merupakan minuman biasa menjadi minuman kesehatan dan kecantikan. Selanjutnya, mengubah kepercayaan merek. Para produsen berkewajiban untuk selalu mengingatkan konsumen bahwa produknya adalah yang lebih baik atau yang terbaik, sehingga konsumen memiliki sikap positif yang permanen dan konsisten terhadap merek produknya. Contoh, iklan semir sepatu kiwi yang tampil sebagai semir sepatu yang memberikan keharuman dan kesegaran berhasil untuk mengubah kepercayaan terhadap mereknya. Selanjutnya, menambahkan sebuah atribut terhadap produk. Atribut baru ada pada semua produk akan memberikan citra positif kepada konsumen bahwa produk tersebut selalu inovatif. Contohnya, gambar di atas iklan nutrisari dari PT Nutrifood yang menginformasikan mengenai adanya atribut baru dari produk tersebut, yaitu nutrisari wedang dengan berbagai varian rasa. Selanjutnya, mengubah penilaian merek secara menyeluruh adalah dengan membangun sikap positif secara keseluruhan suatu merek. Contoh iklan adalah kartu telepon Pro XL berusaha mengubah sikap konsumen secara keseluruhan terhadap mereknya dengan mengatakan Anda dapat percaya pada yang Pro. Selanjutnya, mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing. Produsen sering menggunakan metode iklan perbandingan untuk menyatakan bahwa mereknya lebih baik dari produk pesaing. Contohnya, iklan Sunlight yang berusaha merubah sikap konsumen bahwa Sunlight memberikan manfaat yang lebih dari sabun krim. Selanjutnya, model sikap. Model 3 komponen. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif dari sikap menggambarkan pengetahuan dan persepsi terhadap suatu objek sikap. Pengetahuan dan persepsi tersebut diperoleh melalui pengalaman langsung dari objek sikap tersebut dan informasi dari berbagai sumber lainnya. Yang kedua, komponen afektif. Afektif menggambarkan perasaan dan emosi seseorang terhadap suatu produk atau merek. Perasaan dan emosi tersebut merupakan evaluasi menyeluruh terhadap objek sikap atau produk atau merek. Afektif mengungkapkan penilaian konsumen kepada suatu produk apakah baik atau buruk, disukai atau tidak disukai. Yang ketiga, komponen konatif. Konatif adalah komponen ketiga dari sikap yang menggambarkan kecenderungan seseorang
untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan objek, sikap, produk atau merek tertentu. Konatif juga bisa meliputi perilaku yang sesungguhnya terjadi. Model sikap multi-atribut Fishbein. Pengukuran sikap yang paling populer yang digunakan oleh para peneliti konsumen adalah model multi-atribut sikap dari Fishbein yang terdiri atas 3 model. Yang pertama, the attitude toward object model. Yang kedua, the attitude toward behavior model. Yang ketiga, the theory of resonant action model. Model sikap multi-atribut menjelaskan bahwa sikap konsumen terhadap suatu objek sikap, produk atau merek sangat ditentukan oleh sikap konsumen terhadap atribut-atribut yang dievaluasi. Model tersebut disebut dengan multi-atribut karena evaluasi konsumen terhadap objek berdasarkan kepada evaluasinya terhadap banyak atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Yang berikut, model Fishbein mengemukakan 3 konsep utama. Yang pertama, atribut adalah karakteristik dari objek sikap. Salient belief adalah kepercayaan konsumen bahwa produk memiliki berbagai atribut, sering disebut sebagai atribut objek belief. Yang kedua, kepercayaan belief adalah kekuatan kepercayaan bahwa suatu produk memiliki atribut tertentu. Konsumen akan mengungkapkan kepercayaan terhadap berbagai atribut yang dimiliki suatu merek dan produk yang dievaluasinya. Langkah ini digambarkan oleh BI yang mengukur kepercayaan konsumen terhadap atribut yang dimiliki oleh masing-masing merek. Yang ketiga, evaluasi atribut adalah evaluasi baik atau buruknya suatu atribut, yaitu menggambarkan pentingnya suatu atribut bagi konsumen. Konsumen akan mengidentifikasi atribut-atribut atau karakteristik yang dimiliki oleh objek yang akan dievaluasi. Model sikap angka ideal. Blackwell dan Miniar 1995 mengemukakan bahwa model angka ideal ini akan memberikan informasi mengenai sikap konsumen terhadap merek suatu produk dan sekaligus bisa memberikan informasi mengenai merek ideal yang dirasakan konsumen. Perbedaan utama dengan model Fishbein dan ideal terletak pada pengukuran sikap. Ideal menurut konsumen, AB adalah sikap keseluruhan konsumen terhadap suatu merek yang akan digambarkan oleh angka dari 0 sampai jumlah tertentu. Semakin kecil skor AB, artinya perbedaan antara yang diharapkan dengan yang sesungguhnya semakin dekat. Dengan kata lain, merek tersebut semakin disukai oleh konsumen. Sebaliknya, jika skor AB semakin besar, artinya masih ada gap yang lebar antara apa yang diinginkan dengan apa yang dirasakan oleh konsumen. Yang selanjutnya, teori sikap beralasan. Teori ini merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yang menekankan kepada sikap terhadap suatu objek. Sikap seorang konsumen terhadap suatu objek seringkali tidak terkait secara kuat dengan perilakunya. Perilaku tertentu dari seorang konsumen seringkali ditentukan oleh intensi atau kecenderungan atau keinginan kuat dari konsumen melakukan perilaku tertentu tersebut. Atas dasar pikiran itulah Azen dan Fishbein membangun model atau mengembangkan model multi-atribut sikap yang menghubungkan antar kepercayaan dan sikap konsumen dengan kecenderungan perilaku. Model sikap ini dikenal dengan Theory of Resonant Action. Perkenalkan, nama saya Mater Novela Tricorpus Mitan. Saya mahasiswa MBKM dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. NIM saya 1903010009. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 teori, yaitu yang pertama teori sikap beralasan,
Yang kedua, teori sikap mencoba. Yang ketiga, teori perilaku berencana. Yang pertama, teori sikap beralasan. Kepercayaan perilaku atau menimbulkan hasil-hasil tertentu, yaitu bergantungan dengan sikap terhadap perilaku. Evaluasi hasil itu juga bergantungan sikap terhadap perilaku. Maksud berlaku. Kepercayaan bahwa rujukan tertentu menganggap saya harus atau tidak harus melakukan perilaku itu. Motivasi untuk menuruti berbagai rujukan khusus. Dua metode ini tergantung dari norma subjektif. Selanjutnya, yang pertama, sikap terhadap perilaku. Itu attitude to behavior component. Dapat dijelaskan dengan model berikut. AB dengan sikap terhadap melakukan perilaku atau tindakan tertentu. BI, kepercayaan melakukan perilaku atau tindakan yang berkibat pada konsekuensi KI. EI, evaluasi terhadap konsekuensi KI. N, jumlah kepercayaan terhadap perilaku yang relevan. Rumus dari sikap terhadap perilaku yaitu AB sama dengan surat N sama dengan 1 BI EI. Yang kedua, norma subjektif dapat dijelaskan dengan model berikut. SN, norma subjektif mengenai perilaku tertentu. BK, kepercayaan normatif untuk melakukan perilaku atau tindakan tertentu. MK, motivasi yang sejalan dengan kelompok acuan KK. J, jumlah kelompok yang acuan yang relevan. Rumusnya bisa dilihat dalam bentuk. Yang ketiga, teori sikap mencoba. Teori sikap mencoba menyatakan bahwa dalam model sikap, kriteria perilaku sikap beralasan harus digantikan dengan usaha pencapaian tujuan. Lanjut, teori perilaku terencana atau theory of planned behavior adalah model sikap yang memperkirakan minat atau niat konsumen untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan. Model TPB menjelaskan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang adalah niatnya atau kecenderungannya untuk melakukan tindakan tersebut. Sekian dan terima kasih.